Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kimia yang bertemakan pengaruh unsur-unsur kimia korosif terhadap laju korosi tulangan beton di dalam air rawa. Di kelompok 2 ini kami terdapat 5 orang, yaitu yang pertama Dianada Nabila Yudani, yang kedua Eben Ezer Pabagatua, yang ketiga Farhan Rizky Fadlan, yang keempat Ivan Fakrudin, dan yang kelima Rivaldo Oldi Praditya. Jadi pembahasan jurnal ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, source of data atau sumber dari jurnalnya. Kedua, latar belakang dari penelitiannya, maksud tujuan, dasar teori, metodologi, analisis pengolahan data, dan kesimpulan. Baik, lanjut ke sumber jurnal. Yang pertama itu Sulistyoweni, yang kedua Henki Ashadi, yang ketiga Andri Krisnandi Wicaksono. Jurnal ini berasal dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Indonesia. Lanjut ke latar belakang. Yang pertama itu latar belakangnya sebagian besar bangunan prasarana menggunakan beton bertulang. Yang kedua, tulangan beton rentan terhadap pengaruh unsur kimia atau asam yang menyebabkan korosi. Yang ketiga, banyak lahan dan wilayah Indonesia berupa rawa. Air rawa mempunyai kadar asam, mengandung unsur sulfat, klorida, dan nitrat yang melebihi kondisi normal air tanah. Yang keempat, perlu pengujian untuk mencari tahu pengaruh unsur kimia korosif di dalam air rawa terhadap laju korosi pada tulangan beton. Kembali ke maksud dan tujuan. Maksudnya yaitu untuk mengetahui pengaruh unsur-unsur kimia korosif di dalam air rawa terhadap laju korosi tulangan beton. Kemudian dari tujuannya ada 2, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh air rawa terhadap laju korosi tulangan beton, dan yang kedua merencanakan beton bertulang untuk daerah rawa. Dasar teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah korosi. Korosi adalah kerusakan pada material akibat reaksi kimia yang disebabkan oleh proses pelepasan elektron pada logam atau anoda, kemudian diterima oleh logam lain, katoda, yang terjadi apabila ada zat bersifat elektrolit atau yang zat penghantar listrik. Faktor bahan untuk dapat tahan dari proses korosi adalah pertama, elektrokimia, metalurgi, termodinamika, fisika kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses korosi pada logam, itulah faktor-faktornya. Faktor-faktor terjadinya kimia korosi, nilai kalsium, nilai pH, klorida, sulfat, dan alkalinitas. Klasifikasi korosi. Korosi terbagi menjadi 2, ada korosi basah atau wet corrosion, dan juga ada korosi kering atau dry corrosion. Korosi basah terjadi bila ada zat cair yang menjadi elektrolit. Contohnya adalah korosi pada besi diakibatkan oleh air yang biasanya terjadi di bagian-bagian kapal yang terkena air laut. Dry corrosion terjadi karena temperatur tinggi dan gas, karbon dioksida dan sulfur dioksida. Electrolyte corrosion dan chemical corrosion. Faktor korosi beton bertulang di daerah rawa. Air dan lumpur rawa mengandung zat organik, humus yang tinggi sehingga pH-nya rendah sehingga bersifat asam. Hal tersebut sehingga adanya komponen sel elektrokimia yaitu katoda, anoda, dan elektrolit dalam kadar yang cukup. Karena adanya ion klorida dalam beton yang mengandung karbonat, menyebabkan risiko korosi pada tulangan menjadi lebih besar dibanding dalam kondisi alkalin, karena efek dari konsentrasi zat korosif.
Jika kita lihat gambar 2, efek dari konsentrasi zat korosi terhadap laju korosi, di mana kurva A adalah PB dalam larutan H2SO4, kurva B adalah Fe dalam larutan H2SO4 juga. Lanjut ke metodologi penelitian. Jadi sampel pengujiannya itu sampel tulangan beton dalam bentuk kupon. Kuponnya ini berukuran 5 x 2,5 cm dengan tebal 0,3 mili. Nah, terus dari kupon ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Pertama ST37 dan kedua ST60. ST37 dipakai 8 kupon, ST60 banyak 16 kupon. Lanjut, pengujian pada sampel. Pertama, tulangan ST60 dan ST37 direndam dalam variasi air tercemar selama 60 hari. Nah, variasi air tercemarnya itu pertama ada air murni atau ARM, kedua ada air rawa yang 5 kali diperbesar konsentrasi unsur korosifnya atau AR5, ketiga ada air rawa yang 10 kali diperbesar konsentrasi unsur korosifnya atau AR10, yang terakhir ada air tanah sebagai pengontrol. Nah, air-air ini diambil dari air paling tercemar di Jakarta menurut Bapelda Provinsi DKI Jakarta. Nah, selama pengujian, kan ini 60 hari. Nah, selama 2 minggu sekali dilakukan penggantian air tawar dan larutan korosif. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, untuk air rawa yang diperbesar konsentrasi unsur korosifnya ditambahkan senyawa berikut SO42, NO3, H2SO4 ini maksudnya, terus NO3- sama Cl-. Lanjut ke pengujian pada sampel tulangan ST37 digerakkan naik turun secara periodik dalam rendaman air tercemar. Selanjutnya, tadi kan yang sampel ST60 dan ST37 direndam selama 60 hari. Setelah 60 hari, sampel diangkat, dicuci dengan campuran dari NaOH dan serbuk zinc untuk menghilangkan karat. Setelah itu, dilakukan analisis pengukuran laju korosi tulangan beton dengan menggunakan metode immersion. Lalu lanjut ke analisis pengolahan data. Pada tabel 1, kualitas air rawa dan air tanah. Nah, di tabel 1 ini terdapat air rawa Cengkareng dan juga air tanah, di mana memiliki karakteristik yang berbeda. Dari pH, nitrat, nitrit, SS, DHL, alkalinitas, Cl, DO, Ca, sulfat, dan KMNO4. Lalu ada perhitungannya. Perhitungan untuk laju korosi beton itu memiliki rumus MPY sama dengan 534 dikali WA dikurang WO dibagi DAT, di mana keterangannya adalah WA adalah berat awal sampel, WO berat akhir sampel, D berat jenis tulangan, A luas permukaan sampel, dan T adalah waktu perendamannya, yaitu 60 hari. Lalu lanjut ke tabel 2, di mana hasil uji immersion dalam berbagai variasi jenis perendaman. Di sini ada berbagai macam, ada air rawa ditambah unsur senyawa H2SO4 dengan terdapat 5 kali konsentrasi dan 10 kali konsentrasi. Lalu ada air rawa ditambah HCl, ada 5 kali konsentrasi dan 10 kali konsentrasi. Lalu ada air rawa ditambah HNO2, ada HNO3, ada 5 kali, ada 10 kali. Lalu ada air rawa murni dan air tanah. Dan ini adalah hasil dari uji sampel yang satu ST37 senilai itu, lalu ada ST yang 60, lalu ada ST37 yang dinaik turunkan. Lalu ini adalah lanjut ke grafik. Nah, untuk grafik yang pertama itulah perbandingan laju korosi tulangan ST37 dengan konsentrasi sebesar 5 kali. Lalu ada grafik 2, perbandingan laju korosi tulangan sampel ST37 namun memiliki konsentrasi dengan 10 kali. Lalu ke grafik 3, ini adalah sampel ST60 namun dengan korosi sebesar 5 kali konsentrasinya. Lalu ada yang grafik 4, di mana ini ST60 dengan konsentrasi sebesar 10 kali.
Lalu lanjut ke grafik 5, ini adalah sampel ST37 yang dinaik turunkan dengan konsentrasi sebesar 5 kali. Untuk grafik 6, ini adalah sampel ST37 yang dinaik turunkan dengan konsentrasi diperbesar sebesar 10 kali. Dan ini adalah grafik diagram chart untuk keseluruhan sampel yang dimana terdapat warna biru adalah untuk sampel ST60, warna putih untuk ST37, dan untuk warna hitam itu untuk ST37 dinaik turunkan. Dan itu adalah grafik dari semua nilainya untuk cairan SO42, Cl min, NO2 min, dan rawa murni dan air tanah. Lalu untuk kesimpulan, unsur sulfat memberikan pengaruh yang paling besar terhadap laju korosi. Laju korosi tulangan ST37 yang dinaik turunkan itu lebih besar dari laju korosi tulangan ST37 yang hanya dicelup saja. Lalu, laju korosi terbesar terjadi pada sampel dengan rendaman air rawa plus unsur klorida dengan konsentrasi 5 kali dan 10 kali. Lalu semakin tinggi kualitas tulangan beton, semakin rendah laju korosi yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok 2 dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.